Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget buat kita semua ya, yaitu gimana sih cara kita memahami dan merespon anak-anak di tahun-tahun paling krusial mereka. Ini tuh bukan cuma soal ngatur perilaku loh, tapi soal kita lagi ngebangun fondasi masa depan mereka. Dan ujung-ujungnya masa depan kita juga. Nah, kita mulai dari satu pertanyaan ya. Kelihatannya sih simpel, tapi coba deh pikirin baik-baik. Kenapa sih air mata seorang anak itu penting banget? Jawaban dari pertanyaan ini bakal jadi kunci yang ngebuka inti dari obrolan kita kali ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari pondasinya. Kenapa sih ngurusin masalah di anak usia dini itu krusial banget? Jawabannya simpel aja sebenarnya. Karena di masa inilah kita itu lagi ngebentuk seorang manusia seutuhnya. Pondasinya ini bisa dibilang punya 3 tiang utama. Apa aja tuh? Pertama, psikologisnya. Kedua, kemampuan sosialnya. Dan yang ketiga, moral atau akhlaknya. Nah, 3 hal inilah yang lagi dibangun dengan kecepatan yang super-duper kenceng di tahun-tahun awal kehidupan mereka. Nah, ini nyambung banget nih ke satu konsep yang kayaknya udah sering kita dengar, masa emas. Tapi, apa sih sebenarnya arti dari masa emas ini buat perkembangan anak? Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Jadi gini, masa emas itu adalah periode di mana triliunan koneksi di otak anak itu lagi nyambung-nyambung dengan kecepatan yang, nggak akan pernah keulang lagi seumur hidupnya. Cuma bayangin, ini tuh kayak momen di mana blueprint atau cetak biru kepribadian, emosi, sama kecerdasan mereka lagi digambar, dan tintanya permanen. Makanya ya, masa ini tuh bukan fase tumbuh biasa aja. Ini tuh kayak sebuah jendela kesempatan. Jendela yang berharga banget, tapi sayangnya nggak kebuka lama. Apa yang kita tanam di sini, ya itulah yang bakal kita panen nanti. Lihat deh, ini kayak ada dua jalan yang beda banget ya kan? Dan pilihannya itu tergantung dari respons kita. Kalau penanganannya benar, kita nggak cuma nyegah masalah di masa depan, tapi juga ngebuka semua potensi yang mereka punya. Tapi sebaliknya, kalau salah penanganan, masalah kecil hari ini bisa jadi bekal psikologis yang mereka bawa terus sampai dewasa. Konsekuensinya nyata banget. Nah, sekarang kita masuk ke ide utamanya nih. Ini gagasan yang benar-benar bisa mengubah total cara kita ngelihat anak-anak. Sebuah ide yang ngajak kita buat ngelihat lebih jauh dari apa yang kelihatan di depan mata aja. Coba dibayangin ya, ada anak lagi tantrum di mall. Reaksi pertama kita apa? Otomatis, kita langsung nge-label, ih nakal banget sih anaknya. Atau cari perhatian doang. Atau nggak bisa diatur nih. Fokus kita langsung ke perilakunya ya kan? Tapi, gimana kalau ternyata kita salah? Nah, disinilah kuncinya. Perlu kita ingat banget, perilaku yang kelihatannya bermasalah itu bukan kenakalan. Sama sekali bukan. Perilaku itu sebenarnya adalah satu-satunya cara mereka buat ngomong, cara mereka buat ngasih tahu ada kebutuhan atau rasa sakit yang belum bisa mereka ungkapin pakai kata-kata. Kenapa gitu? Ya karena kamus emosi mereka dan kemampuan berpikirnya kan belum lengkap. Jadi, ngamuknya dia itu bisa jadi artinya, aku capek banget. Tangisannya itu bisa jadi, aku takut, aku nggak ngerasa aman. Dan sikapnya yang ngebantah terus itu bisa jadi cara dia bilang, tolongin aku dong. Itulah bahasa mereka. Dan kalau kita ngerespons bahasa mereka ini pakai marah-marah, pakai hukuman, atau pakai label-label negatif, kita tuh sebenarnya bukan lagi ngedisiplinin. Justru sebaliknya, kita malah lagi nyakitin perkembangan emosi mereka, ngerusak rasa aman mereka, dan tanpa sadar, kita lagi ngehambat mereka jadi pribadi yang kuat. Oke, dari sini coba kita lihat gambaran besarnya ya. Kita zoom out sedikit. Karena cara kita ngerespons satu anak di satu waktu, kalau ini dilakuin sama banyak orang, dampaknya jadi gede banget. Ini bukan lagi urusan satu anak, tapi ini urusan satu generasi. Intinya gini deh, setiap anak yang tumbuh dengan pondasi emosi yang kuat, itu tuh investasi buat masyarakat kita. Kualitas pendidikan anak usia dini sekarang, itu yang nentuin langsung kualitas warga negara, pemimpin, dan para penemu kita nanti di masa depan. Ngaruh banget kan? Prosesnya mulai dari mana? Ya dari kita, dari orang dewasa di sekitar mereka, guru, orang tua, yang kompeten dan sadar. Kitalah yang punya tanggung jawab buat nyiptain lingkungan yang aman, yang menerima, dan penuh cinta. Karena cuma di lingkungan kayak gitulah setiap anak bisa benar-benar berkembang jadi versi terbaik dari diri mereka. Ini jadi pengingat juga buat kita semua ya, kalau pendidikan yang sebenarnya itu, yang dimulai dari hari pertama mereka lahir, itu jauh lebih dari sekedar bisa baca, tulis, hitung. Jauh lebih dari sekedar akademis. Kita itu lagi ngebentuk manusia seutuhnya. Manusia yang punya akhlak, empati, mandiri, dan yang paling penting, mentalnya kuat buat ngadepin hidup. Oke, jadi dari semua yang udah kita obrolin, apa sih satu hal paling penting yang perlu kita pegang dan lakuin setiap hari?
Kalau ada satu hal yang perlu banget diingat dari obrolan kita, ini dia nih. Semuanya itu dimulai dari satu pergeseran. Pergeseran kecil, tapi penting banget di cara kita mandang. Dari ngelihat perilaku sebagai masalah, jadi ngelihatnya sebagai pesan. Coba deh kita tanemin kalimat ini di pikiran kita. Lain kali, pas lagi ngadepin perilaku anak yang susah, jangan langsung nanya, gimana cara ngentiin ini? Tapi coba ganti pertanyaannya jadi, pesan apa ya yang lagi coba dia sampaikan ke aku? Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Gini, setiap interaksi kita, setiap kata yang kita ucapin, bahkan helaan napas kita pas ngerespon mereka, itu semua ibarat satu batu bata. Pertanyaannya adalah, bangunan masa depan kayak apa yang lagi kita susun, bata demi bata, mulai dari hari ini?